Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Miss. Di siang hari ini tentunya mungkin lebih enak untuk tidur siang. Tapi karena memang jadwalnya kita harus ada tambahan pembelajaran ya, dimana ini juga sudah melalui persetujuan orang tua dan komitmen orang tua, siswa juga, guru-guru juga, sehingga mudah-mudahan tidak mengurangi rasa sebentar. Kenapa ini tidak mengurangi rasa antusias kalian, dan semoga juga tidak mengurangi rasa motivasi kalian. Ini salah satu bentuk ikhtiar usaha kita bersama untuk ya mudah-mudahan mewujudkan mimpi-mimpi kalian ke depan ya. Lumayan nih, siang ini sudah bergabung kurang lebih 23 siswa di Saintek 1, di mana ini pertemuan perdana pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, untuk memulai pembelajaran siang hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Ya. Saya izin berbagi layar ya. Oke, bisa terlihat anak-anak? Bisa, Miss. Oke. Jadi seperti yang mungkin sudah kalian pahami ya bersama, bahwa UTBK atau masuk jalur ke perguruan tinggi, salah satunya jalur SBMPTN, merupakan jalur yang harus ditempuh dengan melahirkan nilai UTBK ya anak-anak ya. Tentunya nilai UTBK akan menjadi salah satu patokan atau alternatif untuk mengikuti jalur SBMPTN. Sebentar ya.
Ya, mohon maaf anak-anak, tersambung lagi. Alhamdulillah sudah ada 28 orang yang bergabung di virtual siang hari ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa uji tes pada UTBK dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah pemahaman bacaan dan menulis gitu ya. Nah, apa yang tes pemahaman bacaan dan menulis? Apa itu tes pemahaman bacaan dan menulis? Nah, jadi sudah saya sampaikan di awal, di dalam tes potensi skolastik atau TPS UTBK dibagi menjadi beberapa subtes ya. Salah satunya adalah tes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, jadi pada tes ini hal yang akan diujikan adalah kemampuan berbahasa tentunya, kemampuan bahasa ya. Jadi bagaimana memahami isi bacaan dari sebuah teks dan kemampuan dalam memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang sepintas mungkin terlihat mudah ya, namun tidak boleh kalian sepelekan subtes yang satu ini karena memang mudah susah ya gitu ya. Terlihat mudah karena kita hanya membaca sebuah teks tanpa mungkin berpikir untuk menghafal rumus dan seperti apa, hanya membaca sebuah teks, tapi sesuai pengalaman dari kakak kelas kalian bahwa ketika kita tidak begitu mahir dan tidak terbiasa dalam kegiatan literasi atau membaca, ini sebetulnya akan memperoleh kesulitan juga gitu siswa, di mana membaca di sini kan tidak hanya membaca sekilas saja, tetapi lebih kepada membaca pemahaman dan harus bisa menentukan apa isi dari hasil bacaan yang kalian baca atau isi bacaan yang kalian baca. Kemudian juga jenis soal pada tes pemahaman membaca dan menulis ini ada dua, ada pemahaman isi bacaan dan yang kedua tentang penalaran kebahasaan. Nah, sebelum nanti lebih jauh kepada penalaran kebahasaan, kita akan memahami terlebih dahulu terkait dengan pemahaman isi bacaan. Ya. Poin pemahaman isi bacaan. Umumnya soal-soal pada bagian ini tentunya akan menguji kalian untuk dapat memahami, mencermati dan memahami serta menganalisis sebuah teks secara utuh begitu ya. Jadi soal yang disajikan akan berupa sebuah teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, soal-soal yang muncul biasanya seputar judul bacaan, kemudian serta kata-kata yang paling tepat untuk melengkapi penggalan kalimat atau paragraf ya. Misalnya, judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah apa? Kemudian kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat ketiga paragraf pertama itu apa gitu. Nah, di sini tentu saja Anda atau kalian akan mengetahui kemampuan membaca cepat dan dapat fokus pada hal yang sangat dibutuhkan. Intinya adalah pemahaman isi bacaan lebih mengedepankan kepada fokus atau kita akan menemukan sebuah permasalahan apa yang sedang dibahas pada teks yang sedang dibaca. Kemudian ketika ada pemahaman isi bacaan, nanti tidak akan terlepas dari sebuah penalaran kebahasaannya ya. Jadi pada jenis soal yang kedua ini nanti umumnya akan menguji kemampuan dalam memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu. Nanti ke depan saya akan berikan slide terkait dengan referensi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang bisa kalian baca mungkin dalam kesempatan waktu senggang kalian di rumah. Ada 3 buku atau 3 referensi yang saya padukan pada satu PowerPoint nanti akan saya bagikan terkait dengan penulisan
ejaan, kemudian huruf kapital ya, huruf kemudian tanda bacanya, kemudian tentang akronim, partikel dan lain sebagainya, sinonim, dan semua yang kalian butuhkan insya Allah akan saya buatkan dalam PowerPoint ya. Nah ini nanti kaitannya lebih spesifikasi lagi tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia gitu. Nah dan soal yang muncul mungkin terkait dengan kalian diminta untuk mencari kata berimbuhan yang sesuai gitu dengan paragraf, atau diminta untuk memilih kata yang sesuai dengan aturan KBBI begitu ya. Oke. Halo teman-teman, masih stay kan? Oke. Itu sekilas tentang tes pemahaman bacaan dan menulis gitu ya. Kita lanjutkan ke pokok bahasan untuk hari ini, yaitu tentang yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu tentang sebuah tulisan atau paragraf. Satuan terkecil dalam sebuah tulisan atau artikel adalah paragraf gitu ya. Apa yang dimaksud dengan paragraf kalau begitu? Ada yang tahu? Silahkan. Paragraf itu apa sih? Oke, tepuk tangan untuk Hendy. Betul. Paragraf adalah sebuah kumpulan kalimat ya yang terdiri dari sebuah ide pokok atau gagasan utama. Betul. Nanti kita akan bahas apakah letaknya di awal, di akhir, di awal, di akhir, atau mungkin menyebar di setiap kalimat pada paragraf tersebut. Betul. Terima kasih Hendy. Kita lanjutkan ya. Oke. Definisi lain juga mengungkapkan bahwa paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok. Ini kalau melihat dari tipografi ya atau penulisan sebuah paragraf itu cirinya apa sih gitu ya. Lebih menjorok kalau dalam sebuah tulisan ke dalam atau jarak spasi yang lebih ya, yang di dalamnya adalah seperangkat kalimat yang membicarakan satu gagasan atau topik gitu ya. Betul yang disampaikan oleh Hendrik. Kemudian syarat paragraf yang baik tentunya yang pertama harus ada kesatuan paragraf dan yang kedua adanya kepaduan paragraf. Atau istilah lain dalam kaidah kebahasaan disebut dengan kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi artinya ada kesatuan dan kepaduan dalam sebuah paragraf. Kesatuan antara kalimat pada paragraf dan kepaduan antar paragraf pada sebuah tulisan atau artikel. Dan kesatuan paragraf di sini tentu saja hanya memiliki satu pokok pembicaraan atau gagasan utama. Tidak boleh ada lebih dari satu pokok bahasan atau mungkin ada kalimat yang sumbang istilahnya dalam kaidah kebahasaan itu, kalimat yang sumbang atau kalimat yang tidak padu begitu ya istilahnya ya. Kemudian kepaduan tentu saja hubungan antar kalimat dan paragraf juga harus saling ada korelasinya, ada keterkaitannya begitu sehingga akan tercipta sebuah paragraf yang baik seperti itu ya. Selanjutnya jika kita melihat dari suatu struktur paragraf ya. Jadi sebelum belajar lebih jauh kita pahami terlebih dahulu tentang paragraf tadi, yaitu kumpulan kalimat yang memiliki satu pokok atau gagasan utama, atau pendapat lain mengatakan bahwa paragraf merupakan bagian
bagian dari suatu karangan yang mengandung beberapa unsur. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf berupa tentu saja harus ada masalah. Masalah yang diangkat ya, tentang apa temanya. Kemudian ide pokoknya apa, atau kalimat utama, kalimat penjelas, ada fakta ataupun pendapat. Ya. Dan yang pertama kita pahami masalah. Tentu saja masalah juga merupakan sesuatu yang harus diselesaikan atau dicari jalan keluarnya. Ya, sebuah bacaan tentu saja dilatar belakangi dari adanya suatu masalah tentunya. Ketika tidak menjadi suatu masalah, tentu saja topik itu juga tidak akan dibahas mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Atau istilah lain ada gagasan pokok, pokok pikiran ya. Gagasan tersebut bisa disampaikan secara lugas ataupun mungkin tersirat gitu ya. Dan ide pokok merupakan gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf ya. Ide pokok merupakan gagasan yang mendasari sebuah paragraf ya. Kemudian ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Banyak beberapa istilah yang digunakan dalam redaksi pertanyaan ya, yaitu ada yang menanyakan tentang ide pokoknya apa, gagasan utamanya apa, atau gagasan pokoknya apa. Padahal sama-sama mengungkapkan tentang inti yang diungkapkan itu apa gitu. Karena gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok itu bisa muncul atau berada pada kalimat utama. Nantinya begitu. Ya. Dan ingat, hanya ada satu gagasan utama saja dalam sebuah paragraf. Kemudian berikutnya sebuah teks juga tentu saja didukung oleh kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya berupa penjelasan, uraian, dan rincian dari kalimat utama atau kalimat pendukung gitu ya, untuk memperkuat atau mendukung kalimat utama seperti itu. Selanjutnya, oke, tadi ini juga sudah menyampaikan bahwa kalimat utama itu bisa kita lihat dari letak dalam sebuah paragraf. Jadi ada yang letaknya di awal dikatakan dengan paragraf deduktif atau paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan biasanya kalimat yang berada di akhir itu mempertegas kalimat di awal paragraf. Nah, kemudian yang keempat adalah paragraf naratif atau narasi adalah paragraf yang memiliki ide pokok di seluruh kalimat. Jadi sepertinya kita ketika membaca paragraf tersebut kok kemana ya? Ide pokoknya di mana ya? Nah, ternyata di sebuah kalimat itu memiliki hal-hal penting yang diungkapkan gitu. Disebut dengan paragraf naratif. Nah, tapi memang jarang sekali kita menemukan paragraf naratif begitu. Sesekali mungkin kita menemukan, tapi memang jarang ya. Yang lebih dominan adalah lebih kepada letak yang pola pengembangan deduktif, induktif, dan deduktif-induktif. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita lebih spesifik lagi menjelaskan tentang deduktif-induktif, di mana deduktif-induktif kalau kita lihat secara umum bentuk pola pengembangan paragraf yang dapat dibagi lagi menjadi nanti ada silogisme gitu ya. Jadi ke pola penalaran seperti hipotesis, alternatif. Nanti akan fokus kita menggali tentang deduktif dan induktif
di pertemuan khusus ya, karena lebih spesifik lagi. Minimal gambaran awal di pemahaman teman-teman di sini bahwa paragraf itu adalah suatu kumpulan kalimat yang memiliki satu gagasan atau pokok pikiran saja. Kemudian jika dilihat dari letaknya bisa dilihat atau dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu di awal, di akhir, dan di awal, di akhir, begitu ya. Oke. Kemudian kira-kira bagaimana sih cara menemukan kalimat utama atau cara menemukan ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran pada kalimat utama. Nah, jadi setelah memahami tentang paragraf lebih dalam, kita akan bahas terkait dengan gagasan utama yang dapat ditemukan pada kalimat utama. Lalu bagaimana cara menentukan kalimat utama? Nah, di bawah ini merupakan ciri-ciri kalimat utama yang dapat memandu pengetahuan kalian, yaitu diantaranya gagasan utama harus mengandung inti permasalahan, gitu ya. Yang kedua adalah kalimatnya lengkap dan bisa berdiri sendiri, gitu. Yang ketiga, diikuti kalimat lain yang menjelaskan kalimat tersebut. Selanjutnya, pada kalimat utama yang terletak di akhir paragraf atau induktif, kalimat utama biasanya menggunakan kata seperti jadi, dengan demikian, kesimpulannya atau dapat disimpulkan bahwa gitu. Jadi bentuk penegasnya bisa ditandai dengan konklusi atau kesimpulan-kesimpulan seperti jadi, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, cara cepat menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf. Selain tadi yang disampaikan di sesi sebelumnya, juga dapat disimpulkan terdapat 2 cara cepat dalam menemukan gagasan utama, yaitu kalimat utama merupakan kalimat berisi ide pokok tadi sudah disampaikan, yang mengandung diantaranya 1, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut, biasanya berupa kalimat lengkap, tadi sudah ya sampaikan. Oke, ini sudah tadi, bisa kalian baca saja. Dan kemudian cara menentukan kalimat penjelas pada teks. Tentu saja kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat pendukung ya, atau kalimat penjelas yang berisi informasi yang mendukung kalimat utama. Dan kalimat penjelas berkaitan dengan ide pokok yang memuat dalam kalimat utama. Kalimat penjelas juga disebut dengan kalimat pendukung. Kalau di referensi lain mungkin kalian akan menemukan istilah tersebut ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, saya rasa sudah anak-anak sudah sangat memahami ya tentang bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok pada paragraf ya, yang termasuk kepada tes potensi skolastik UTBK gitu. Silakan. Ada pertanyaan untuk lebih pembelajaran lebih interaktif? Saya rasa harus adanya tanya jawab pada pertemuan siang ini. Sebelum memang kita lebih lanjut membahas tentang soal-soal yang ada kaitannya dengan ide pokok. Silakan, sesuai dengan pengalaman kalian saja.
sejauh ini kira-kira kesulitan apa sih yang kalian temukan gitu atau yang kalian alami ya pada saat kalian harus menjawab soal-soal tentang ide pokok. Boleh? Silahkan teman-teman. Boleh? Atau saya nanti share soal saja kenapa kira-kira bisa jawabannya itu pokoknya A, B, atau C gitu ya. Sebelum nanti kalian mungkin berpikir atau bertanya ya tentang kesulitan apa yang dihadapi gitu. Sebentar saya stop untuk share dulu. Kita buka soal. Oke, teman-teman bisa melihat slide Word yang saya bagikan? Kita mencoba untuk mengkaji ide pokok pada paragraf yang saya bagikan tentang pemanasan global. Ya, saya baca. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Paragraf kedua, perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global dapat terjadi karena penggunaan energi listrik atau bahan bakar kendaraan secara besar-besaran. Aktivitas manusia tersebut dapat menimbulkan emisi gas yang dapat merusak lapisan ozon. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi. Dengan demikian, dampak pemanasan global dapat berkurang. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat utama pada teks paragraf yang tadi. Nah, menurut kalian, kalimat utamanya yang mana jawabannya? Apakah A, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia? B, hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi? C, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim mulai dari kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu? D, perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global tidak lain disebabkan oleh manusia sendiri. E, dampak dari pemanasan global. Kalimat utamanya yang mana, anak-anak? Oke, yang A, betul. Betul, yang A. Karena apa? Option B, C, D, dan E lebih kepada kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Betul,
bahwa kalimat utamanya yang oke, ya. Di sini lebih kepada mudah ya. Ini termasuk kategori paragraf yang mudah saya rasa, karena kita langsung bisa menentukan kalimat utama dalam paragraf ini ya. Kemudian setelah kalimat utama di sini ada untuk kata rujukan ya. Di sini pada iklim tersebut. Nah, kata tersebut ini mengacu atau merujuk kepada apa ini anak-anak? Iya, betul, merujuk kepada kalimat utama, yaitu perubahan iklim tersebut. Itu maksudnya perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Tersebutnya merujuk kepada kalimat utama. Biasanya nanti kata yang merujuk itu selain kata tersebut bisa ini, bisa kata itu gitu ya. Nah, ini, itu, tersebut gitu, itu merupakan kata-kata yang merujuk gitu pada sebuah kalimat sebelumnya gitu. Jadi tidak menyampaikan redaksi atau mengulang redaksi secara lengkap lagi ya, tidak mengulang, melainkan dalam kaidah bahasa Indonesia, pemahaman bahasa Indonesia itu ada kata yang merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Betul. Kemudian nomor 2, sudah ada. Nah, di sini juga ada kalimat utama pada paragraf ditandai dengan nomor. Nah, setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. Nah, Wiranjaya adalah perantara yang melaluinya kepercayaan ini diperoleh. Wiraniaga ahli setelah mengetahui bahwa ia melakukan hal penting untuk memperoleh. Di sini jelas kalau kalian baca pada paragraf yang terdiri dari 5 kalimat ini, kalimat utama lebih kepada cenderung kepada kalimat yang ini. Kalimat utama terletak pada awal kalimat gitu ya. Karena termasuk ia juga bentuk rujukan, yaitu ke pemilik bisnis gitu ya. Nomor 3. Nah, di sini gagasan utama paragraf. Ya. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Terdapat sekitar 390 spesies terumbu karang di wilayah ini. Spesies alga yang dapat ditemui di Taman Nasional Bunaken adalah Cauleparpa, Halimeda, dan Padina. Sementara spesies rumput laut yang banyak ditemui adalah Thalassia hemprithii, Enhalus acoroides, dan Thalassodendron cilatum. Nah, Taman Nasional Bunaken juga memiliki berbagai spesies ikan, mamalia laut, reptil, burung, moluska, dan mangrove. Sekitar 90% ikan tinggal di perairan wilayah ini. Nah, gagasan utamanya apa? Yang spesies ikan Taman Nasional Bunaken atau spesies rumput laut Taman Nasional Bunaken, pendukung ya. Spesies terumbu karang Taman Nasional Bunaken, ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken, dan spesies ikan tunggal di perairan Taman Nasional Bunaken. Nah, ini gagasan utamanya adalah yang D. Ya. Nah,
di dalam menentukan gagasan utama, biasanya tidak harus selalu kalimatnya itu persis sama dengan yang ada di teks pada kalimat utamanya. Tetapi inti dari kalimat utamanya sudah menggambarkan pokok pikiran atau ide pokoknya gitu. Jadi kalau di sini di kalimat pertama, Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya, tapi di sini ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Inti dari option D dengan kalimat pertama pada paragraf ini sebetulnya sama, ya. Intinya adalah sama, meskipun tidak harus persis sama kalimatnya, redaksinya, tetapi teman-teman juga harus memiliki pemahaman yang tinggi terkait dengan intisarinya apa sih gitu pada kalimat ini gitu. Artinya redaksi kalimat atau penulisan redaksinya kan tidak harus persis sama seperti yang dituliskan, melainkan intinya adalah yang diungkapkan pada kalimatnya itu adalah secara garis besar adalah sama, begitu. Itu tips juga ya, dimana nanti teman-teman tidak harus kebingungan ketika kok ini kalimatnya nggak sama sih ya, padahal intinya kan sama ya. Tidak harus redaksinya, karena dalam sebuah tulisan ini nanti akan beraneka ragam penyajiannya gitu ya. Akan beraneka ragam redaksinya begitu, bergantung kepada sejauh mana tadi hasil analisis kita dalam memahami isi bacaan ya, seperti itu. Bagaimana anak-anak sejauh ini bisa mengikuti dan bisa memahami? Masih basic sekali nih, masih sangat basic tentang pembelajaran memahami paragraf. Masih bisa mengikuti? Iya. Kok hanya Hendrik saja yang bicara, yang lainnya mana? Iya bisa. Oh, udah ada Irfan. Terima kasih. Oke. Oke, masih pertemuan pemula kita ya. Coba saya lihat lagi di paragraf berikutnya, yaitu sudah dimerahin, berarti sudah diisi. Di sini ada kalimat yang pertama pada paragraf adalah, selain masalah realisme, ada masalah kesenjangan antara warga kulit putih dan kulit hitam. Reuters melaporkan median pertumbuhan pendapatan keluarga di Amerika Serikat atau AS mulai meningkat pada 2015, tetapi median pendapatan keluarga kulit hitam tetap sekitar 61% dari kulit putih. Di Minneapolis, angka medium itu artinya lebih kurang 44%. Kenaikan pasar saham dan harga rumah di AS pada 2009 sampai 2020 setelah krisis ekonomi yang dikenal dengan sebuah krisis subprime mortgage ya di sini, mortgage berpengaruh kecil terhadap peningkatan kekayaan orang Afrika Amerika. Mereka terdiri sekitar 13% dari populasi AS, tetapi hanya menyumbang 4,2% dari kekayaan bersih rumah tangga seluruh warga AS. Ya, dengan kata lain, ada banyak keluarga kulit hitam kurang sejahtera dibandingkan kulit putih. Nah, di sini yang ditanyakan masih tentang gagasan utama pada paragraf kedua. Yang benar adalah katanya ini. Kita lihat paragraf kedua. Di paragraf kedua awal kalimatnya lebih spesifik, yaitu lebih merincikan ya persentase tentang kenaikan pasar saham dan harga rumah
ya dari tahun 2009 sampai 2020. Kemudian intinya masih katanya pada kalimat berikutnya ya 13% dari populasi Amerika Serikat hanya menyumbang 4,2% dari kekayaan. Dengan kata lain, ada banyak warga kulit hitam kurang sejahtera. Nah, di kalimat 2 saja kita fokuskan ya. Gagasan utama pada paragraf kedua yang benar adalah masalah realism atau banyak keluarga kulit hitam kurang sejahtera dibandingkan keluarga kulit putih, atau median pertumbuhan pendapatan keluarga di Amerika Serikat, yang peningkatan kekayaan orang Afrika Amerika, dan krisis ekonomi di Afrika Amerika. Ya, di sini lebih cenderung kepada kalimat akhir kata dengan kata lain dengan demikian. Nah, sama ya. Di sini ada redaksi bahwa banyak keluarga kulit hitam kurang sejahtera dibandingkan keluarga kulit putih. Jadi kalimat utama pada paragraf ini adalah di akhir paragraf. Nah, sekarang paragraf berikutnya. Coba kita lihat ya. Terdiri dari 7 kalimat. Yang pertama adalah nasi seperti tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Makanan pokok yang merupakan salah satu sumber karbohidrat ini sebenarnya masih bisa dimakan oleh pengidap diabetes. Anggapan nasi dingin lebih baik untuk dikonsumsi oleh pengidap diabetes pun muncul. Banyak yang bertanya, benar nggak sih? Ya, menurut dokter ahli metabolik endokrin di Dr. Aris Wibudi yang sekaligus menjabat sebagai Perhimpunan Edukasi Diabetes Indonesia, waktu itu kebetulan penelitian dilakukan dengan menggunakan kentang yang sudah siap dimakan, lalu dimasukkan kulkas, kemudian pada esok hari dipanaskan kembali sehingga kadar gula darahnya lebih rendah. Nah, dia menambahkan saat ini memang belum ada penelitian serupa pada nasi, sehingga belum bisa dipastikan apakah memberikan hasil yang sama pada nasi dingin. Belum ada penelitian penelitian nasi, akan tetapi apakah bisa disamakan katanya ya. Ya belum tentu. Kalau kentang sudah ada penelitiannya, tetapi kalau makannya tetap banyak ya tetap naik ya. Artinya karbohidrat itu kan bisa terkandung pada nasi dan kentang, tapi apapun jika dimakan secara berlebihan tentu saja kan tidak efektif, tidak baik ya. Nah, pada paragraf itu mengungkapkan hal apa? Nah, di sini ada yang pertama, anggapan mengidap diabetes mengenai nasi dingin. Nasi dingin dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Pendapat ahli kaitannya dengan nasi dingin baik bagi pengidap diabetes. Alasan nasi dingin baik dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Kalau saya temukan kalimat yang terakhir katanya nih, nasi dingin dianggap lebih baik dikonsumsi oleh pengidap diabetes. Jadi apa gagasan utama dari paragraf itu adalah di kalimat ketiga ya kita temukan intisarinya. Kemudian kalau pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Apakah nasi dapat dikonsumsi bagi pengidap diabetes? Ada. Kemudian bagaimana hasil penelitian terhadap nasi dingin? Ya, yang dianalogikan dengan kentang ya. Kemudian apakah nasi dingin memiliki kesamaan dengan kentang? Tadi saya sampaikan.
Yang D, mengapa nasi dingin baik dikonsumsi bagi pengidap diabetes? Atau yang E, siapakah yang meneliti kentang sebagai makanan yang baik untuk dikonsumsi pengidap diabetes? Gitu. Jadi pertanyaan yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut, yaitu belum diteliti sebetulnya ya, nasi dingin itu baik dikonsumsi bagi pengidap diabetes atau tidak. Sekarang paragraf yang terakhir. Perhatikan hasil poinnya. Promosi merupakan aktivitas marketing yang sudah bisa dilakukan oleh konsumen. Namun, bentuk promosi yang dapat dilakukan sungguh beragam. Salah satunya itu promosi hadiah. Promosi hadiah adalah bentuk promosi dengan memberikan suatu hadiah kepada konsumen. Promosi hadiah merupakan komponen penting dalam mempromosikan sebuah merek. Banyak benda yang dapat dijadikan hadiah atau souvenir, atau antara lain mug, pena, kaos, atau gantungan kunci yang lebih simpel ya, yang semuanya identik dengan merek, logo, atau moto sebuah perusahaan. Upaya ini dapat membangun keakraban dan kepercayaan dengan konsumen atau pelanggan. Pemberian yang dilakukan oleh perusahaan akan diingat. Semakin berkesan hadiah yang diberikan, tentu saja semakin tertanam di benak konsumen. Tanpa disadari, apabila suatu saat konsumen membutuhkan suatu produk yang berhubungan dengan benda tersebut, maka merek yang paling berkesan lah. Jadi merek yang paling berkesan lah yang muncul di benaknya. Disinilah peran keakraban merek bekerja mempengaruhi pilihan dan kepuasan pembelian konsumen. Apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Nah, di sini ditawarkan option 5. Apakah manfaat hadiah sebagai bentuk promosi, atau hadiah sebagai penarik konsumen, atau promosi hadiah untuk konsumen, upaya membuat konsumen tertarik, atau promosi menarik untuk konsumen. Sini di penawaran di 5 option ini lebih cenderung kepada mungkin yang mewakili dari paragraf ini judulnya adalah manfaat hadiah sebagai bentuk promosi. Jadi di sini kan lebih di akhir-akhir itu mengungkapkan kalimat yang tentang pesan terhadap hadiah yang didapatkan begitu. Nah, selanjutnya, latihannya 7 soal di sini yang saya berikan terkait dengan ide pokok gitu. Silakan teman-teman siswa yang mau bertanya. Tadi kita sudah mempelajari atau memahami tentang apa itu paragraf ya. Kemudian mempelajari juga dan menelaah serta menganalisis ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, sejauh ini silahkan ada yang mau ditanyakan oleh kalian dari sejumlah 27 orang. Oh ya, saya tanya nih, kelas saintek 1 berapa orang seluruhnya jumlahnya saya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Ya, Alhamdulillah sudah azan ya. Saya stop sharing. Ya, saya kembali ke layar utama. Silahkan anak-anak untuk memberikan mungkin pengalamannya, kesulitan dalam menentukan sebuah ide pokok dalam tulisan, atau mungkin punya referensi lain terkait dengan materi ide pokok, atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan yang sudah dipaparkan tadi. Silakan anak-anak. Boleh Irfan. Buat yang tadi gagasan utamakan itu harus kalimatnya sama persis sama kalimat paragrafnya nggak? Apa boleh beda gitu? Oke, terima kasih Irfan Nur Hakim Hilmi atas pertanyaannya. Oke, jadi dalam ketika kita menentukan ide pokok dalam sebuah teks, ketika ada option atau pilihan yang memang redaksi kalimatnya misalnya tidak sama persis, ya, ada yang betul-betul kalimat utamanya sama persis dengan option atau pilihan, sehingga tentu saja memudahkan kita dalam memilih jawaban atau option. Kemudian ada juga option atau pilihan yang memang hanya mengungkapkan inti dari kalimat utamanya, artinya redaksi kalimatnya tidak sama persis dengan yang ada pada kalimat pada sebuah paragrafnya. Nah, artinya tidak harus selalu sama, ya, tidak harus selalu sama, karena mungkin saja Irfan dan teman-teman nanti akan menemukan paragraf yang pertanyaan tentang gagasan utama atau kalimat utamanya yang redaksi kalimatnya tidak harus sama persis, tapi harus mengandung inti dari kalimat sebagai kalimat ide pokoknya, begitu. Jadi redaksinya tidak harus sama persis ya Irfan, tapi intinya adalah mengungkapkan hal yang sama pada sebuah ide pokoknya, gitu. Kalau kalimatnya sama persis mungkin lebih mudah gitu untuk langsung menemukan ya. Tapi memang ini adalah ada kendala ketika sulit gitu ya. Sebenarnya kan masing-masing orang akan memperoleh paragraf yang sama.
tetapi satu orang dengan yang lainnya itu akan mengalami mungkin sedikit kendala atau kesulitan. Hal itu pun dipengaruhi oleh ya terbiasa atau tidaknya kita membaca sebuah teks ternyata. Bisa dikatakan demikian bahwa ketika seseorang terbiasa membaca sebuah teks, dia akan mudah untuk menggali atau mengungkap informasi apa sih yang ada pada sebuah teks. Berbeda dengan beberapa orang yang memang jarang sekali membaca gitu ya, karena membaca soal terkait dengan pemahaman bacaan pada bahasa Indonesia ini juga betul-betul akan meningkatkan literasi kita, pemahaman kita, literasi atau bahan bacaan kita. Karena semakin banyak membaca, tentu saja semakin luas pemahaman kita. Selain itu juga kita memperoleh pemahaman tentang banyaknya pemendaharaan kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin tidak semua kata dalam bahasa Indonesia itu kita gunakan dalam keseharian kita ya, interaksi kita. Ada beberapa kata yang memang istilah-istilah dalam kata secara leksikal di KBBI itu yang tidak kita gunakan dalam sehari-hari. Itu biasanya muncul dalam sebuah teks begitu ya. Jadi selain kita menambah wawasan atau literasi bacaan kita, kemudian juga pemendaharaan kata kita juga bertambah, dan kelebihan yang lain ketika kita sering membaca memudahkan kita dalam menganalisis sebuah teks atau bacaan. Jadi lebih mudah ketika menentukan isi bacaan itu apa sih. Jadi sudah terbiasa dan terlatih begitu ya. Dan saya berharap teman-teman di sini sudah ya terbiasa dengan membaca gitu dan menemukan inti sari atau ide pokok yang disampaikan dalam sebuah bacaan begitu. Tadi terkait dengan pertanyaan Irfan, memang tidak setiap pilihan itu atau option itu sama persis dengan kalimat utamanya ya Van ya. Mungkin saja berbeda, tapi intinya Irfan harus bisa menemukan apa sih poin penting pada redaksi kalimat utama atau gagasan utama atau ide pokok yang disampaikan begitu. Ada yang redaksi kalimatnya sama persis Van, ada juga yang intinya diungkapkan, artinya tidak sesuai redaksinya, tapi intinya adalah disampaikan. Itu juga bisa Irfan pilih begitu. Seperti itu, Van. Makasih. Oke, yang lain mangga. Ini kita masih basic nih tentang paragraf gitu. Teman-teman sudah dibekali buku ini belum? Buku paket dari sekolah pesan apa? Kalau tidak salah kemarin wangsit ya? Belum. Oh, belum dibelikan buku ya? Iya, belum. Datang iya. Kalau saya sih rekomendasi ya kemarin itu sudah dengan hasil rapat ya, yang wangsit juga lumayan bisa lah untuk dijadikan rujukan teman-teman, referensi teman-teman dalam mempelajari soal-soal UTBK ya. Di situ sangat banyak gitu contoh soalnya ya. Semoga nanti secepatnya teman-teman memperoleh buku wangsit ya dari sekolah ya. Ini utuh nih 27 orang. Teman-teman di Saintek 1 itu jumlahnya berapa semuanya? Saya soalnya baru pertama kali nih masuk ke kelas ini. 30 orang, Miss. Oh, 30. Terus 30 yang tergabung dari 3 kelas ya? Atau dari IPS juga? Dari 3 kelas IPA, Miss. Dari kelas 3 IPA. Saintek dan Saintek 1 ya, dan Saintek 2. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Semoga kita bisa bertemu lagi pertemuan yang akan datang, lebih spesifik lagi membahas tentang pola pengembangan pada paragraf yang dibagi menjadi 2 ya.
ada deduktif dan induktif. Nah, deduktif induktif itu juga memiliki pola yang berbeda. Jadi pertemuan awal ini saya hanya mengenalkan apa sih itu tes potensi akademik di UTBK, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu lebih kepada pemahaman, bacaan, atau lebih nanti kepada logika. Diawali dengan memahami apa itu paragraf, jadi sebuah paragraf yang baik, cara menentukan sebuah ide pokok dalam paragraf, ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang pola pengembangan paragraf. Jadi paragraf itu bisa kita lihat dari letak kalimat utamanya, ada di awal dan di akhir, begitu ya. Di awal disebut deduktif, yang di akhir disebut induktif dengan pola pengembangan masing-masing. Kalau deduktif nanti kita akan belajar tentang silogisme atau pola penalaran gitu ya. Jadi pola penalaran di sini tidak hanya ada dalam mata pelajaran eksak saja atau matematika. Jadi nalarnya ini dalam redaksi kalimat nanti ya. Kita akan bernalar dan memahami redaksi-redaksi kalimat supaya lebih logis ya. Kemudian nanti kita akan turunkan, nanti ada istilah premis mayor, premis minor. Jadi boleh teman-teman nanti sebelum kita mempelajari lebih jauh, pahami tentang apa sih premis itu, apa sih pernyataan itu, premis mayor, premis minor, konklusi, begitu. Jadi nanti lebih spesifikasi lagi terkait dengan pola pengembangan paragraf. Jadi pertemuan untuk yang pertama hanya sekilas atau secara umum saja ya, secara umum tentang apa itu paragraf, syarat paragraf yang baik, dan bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok dalam paragraf. Oke, itu saja. Silakan, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Kalau begitu saya sambil absen teman-teman saja ya. Nanti jika ada yang saya panggil namanya, mohon untuk buka suaranya ya. Absen ini. Di sini ada Abdul Hadi Muntashir. Hadir, Miss. Oh iya, ini yang membelakangi baju orange ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar mana nih Abu Dzar? Abu Dzar. Ahmad Syarif ada. Oke, ada. Iya. Azmi ya, ada. Azmi Lisifa. Hadir, Bu. Oke. Alifia Salsa. Hadir, Miss. Oke. Salsa Putri. Alif Fitra Paskinayan. Hadir, Miss. Anggi Alta Firmansyah. Hadir, Miss. Oh iya, paling atas lagi. Anissa Wening. Anissa kemana? Arifin. Hadir, Miss.
Oke, dia Arik ini. Arik. Arik Putra. Arvin Toran. Hadir, Miss. Oke, ya itu ada. Arya Prawira. Hadir. Oke. Arzika. Hadir, Miss. Ayu Srikandi. Hadir, Miss. Berliana Ramadan. Darel Andri. Elfrida. Hadir, Miss. Oke, Fasya. Hadir, Miss. Oke. Farah Febri. Hadir, Miss. Ya. Fitriana. Hadir, Miss. Hadir. Hania. Hadir, Miss. Haris Hidayat. Hasna. Hadir, Miss. Irfan. Hadir, Miss. Hadir. Kaisan. Kumara. Hadir, Miss. Lintang Gusti. Hadir, Miss. Iya. M. Arif. M. Arif ada. Muhammad Farid. Muhammad Imam. Muhammad Iman. Hadir, Miss. Oke, Naswa. Ya. Hadir, Miss. Nurlia. Hadir, Miss. Hinaya. Tadi ada yang izin ke saya, siapa ya, lupa. Kinaya tidak ada ya, teman-teman? Hadir, Miss. Oh, ada. Kalau Arif tadi mana Arif? Muhammad Arif Fajilatur Rahman. Kaisan, ada Kaisan? Haris Hidayat. Darel Andri. Berliana. Arik Putra. Anissa Wening. Enam orang yang tanpa konfirmasi ke saya, ada satu orang tadi izin karena sedang sakit ya. Silakan, saya ada waktu kurang lebih 8 menit lagi teman-teman. Bagi yang mau bertanya untuk materi hari ini silakan. Mumpung belum saya tutup. Yuk. Dari saya cukup, Miss. Oke, yang lain? Iya. Kenapa? Kenapa soalnya? Boleh? Boleh, silahkan sayang. Oke, saya kirim ke grup nanti ya.
Ih, Darel masuk. Sempat keluar sepertinya ya. Udah, Darel, sudah saya masukkan. Oke, anak-anak, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Nanti kita lanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya, ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti akan saya share materi plus dengan latihan soalnya. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih atas partisipasi hari ini yang sudah bergabung 27 orang. Nah, tadi berarti 6 orang ya. 4 orang yang tanpa izin ke saya, ada 2 orang yang japri ke saya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga permulaan pertemuan ini menjadi dasar bekal teman-teman untuk memahami sebuah paragraf yang baik dan benar, lebih memperkaya lagi literasi atau membacanya ya, supaya terbiasa dengan membaca hal-hal yang kaitannya dengan sebuah teks gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya. Segera saya share materinya. Sebentar ya.